Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya untuk matematika wajib. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu barisan dan deret. Khususnya untuk kemarin sudah pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan masalah barisan aritmatika. Maka untuk kali ini nanti kita akan belajar yaitu deretnya, yaitu deret aritmatika. Oke, untuk memperjelas dan mempersingkat waktu, kita perhatikan penjelasan dari saya seperti ini. Oke, untuk deret aritmatika, kemarin kita sudah tahu kalau ada susunan angka-angka atau bilangan yang mempunyai pola, dan polanya setiap dua suku yang berurutan, 2 dan 1, 3 dan 2, itu selisihnya itu selalu tetap, polanya seperti itu, selisihnya selalu tetap. Maka ini namanya deret barisan aritmatika kemarin yang saya tulis PA gitu ya. Nah, sekarang deret itu apa? Deret itu yaitu kalau setiap suku dari barisan aritmatika ini kita jumlahkan, maka semua kita jumlahkan, maka menjadi seperti ini gitu kan. Suku 1 saya tambah, suku 2 saya tambah, dan seterusnya sampai suku yang paling terakhir. Maka inilah yang dinamakan deret aritmatika. Deret aritmatika. Begitu. Berarti bedanya barisan dan deret hanya itu. Kalau barisan hanya kita menyusun bilangan-bilangan saja, tapi kalau ini kita jumlahkan. Barisan aritmatika, setiap suku kita jumlahkan, maka hasilnya adalah deret. Nah, kita perhatikan, kalau dijumlahkan ini berarti kan punya nilai ini. U1 tambah U2 tambah 3 dan seterusnya, kalau dijumlahkan pasti punya nilai. Nah, ini namanya nilainya adalah yang disebut simbolkan SN. Berarti ini jumlah N suku yang pertama. Kalau yang kita jumlahkan jumlah U1 tambah U2, maka namanya S2. Kalau kita jumlahkan U1, U2, U3, U4, U5, berarti ini S5. Berarti jumlah N suku yang pertama. Kalau hanya 5 suku, namanya jumlah 5 suku yang pertama. Berarti U1, U2, U3, U4, U5, begitu. Nah, SN ini namanya tadi adalah jumlah N suku yang pertama. Nah, sekarang bagaimana untuk menjumlahkan ini, atau rumusnya bagaimana? Oke, perhatikan. Misalkan seperti ini. Nah, saya punya deret sebagai contoh aja. Deretnya itu 2, 5, 8, 11, 14, 17. Ingat, ini karena contoh hanya sedikit aja, hanya 6 suku ini berarti kan. Berarti ini suku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suku ini kita jumlahkan, berarti nanti bahasanya S6. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, untuk lebih mudahnya perhatikan ini. Oke, suku pertama dan suku terakhir ini kalau saya jumlahkan, ada berapa ini? 2 tambah 17, maka ketemunya 19. Begitu sekarang naik, ini naik, ini turun. Berarti suku kedua dengan suku yang ini, suku ke-5. Perhatikan ini. Nah, ini maka kalau kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 19 juga. Nah, sekarang ini sama ini, hasilnya ternyata 19 juga. Nah, berarti untuk menjumlahkan deret ini, maka ini tadi kan ada 6 suku, maka S6-nya gitu kan, kita peroleh dari berapa ini? 19, 1, 2, 3. Ada 3 kali 19, berarti 3 kali 19. Nah, sekarang kita uraikan, 3 itu diperoleh dari mana? 3 itu diperoleh dari ada setiap 2 suku jadikan 1. Itu artinya dibagi 2. Berarti N-nya 6 dibagi 2, ketemunya 3. Maka di sini berubah menjadi 6. 3 ini sebenarnya diperoleh dari 6 dibagi 2. 19 ini diperoleh dari mana? 2 sama 17 tadi. Ini suku pertama, ini suku ke N, suku ke-6, suku terakhir. Nah, ini berarti 19 saya ambilkan dari ini sama ini aja. Berarti 6
3 tadi 6/2, 19 itu 2 tambah 7, di mana 2 adalah suku pertama dan 17 adalah suku ke n. Maka dapat saya ganti menjadi n banyaknya suku karena ini ada 6 bagi 2, A-nya 2, 17 ini tadi adalah UN. Maka inilah yang dimaksud rumus suku jumlah n suku yang pertama. Berarti n/2 dikalikan A ditambah UN. Atau kan kita sudah punya rumus UN itu adalah A ditambah N-1 kali B. Maka ini UN kalau kita uraikan, maka kita memperoleh A ditambah N-1B. Berarti A tambah A menjadi 2A. Ini seharusnya kan A ditambah N-1B. Berarti tinggal 2A plus N-1 kali B. Maka inilah rumus SN, rumus jumlah N suku yang pertama. Seperti ini ada 2 ini, rumus atas atau bawah itu sama. Ingat, yang perlu diperhatikan pengertiannya, SN itu adalah jumlah N suku yang pertama, kemudian A itu suku pertamanya, kemudian B itu beda, dan N adalah banyaknya suku yang dijumlahkan. Begitu. Dari lihat ini variabel dalam rumus, berarti kuncinya hanyalah berapa nilai A, berapa nilai B. Intinya kan gitu kan ini. Dan N-nya kan mesti ditanyakan jumlah N berapa. Begitu, berarti seperti barisan aritmetika kemarin, kuncinya adalah berapa nilai A, berapa nilai B. Ditanya apapun ketemu. A, B ketemu, tahu, berarti otomatis yang ditanyakan apapun itu ketemu. Pintu gerbangnya adalah mencari nilai suku pertama dan beda. Oke, lebih jelasnya untuk contoh. Nah, contohnya misalnya tentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika seperti ini. Nah, ini deretnya seperti ini, min 3 tambah 1 tambah 5 tambah 9 dan seterusnya sampai 393. Ini saya ambil dari barisan aritmatika kemarin. Begitu. Lah, bagaimana caranya menghitungnya? Ingat, dari deret ini kan kita belum tahu N-nya ada berapa. Sekali lagi tadi kuncinya kita bisa menghitung jumlah deret aritmatika itu harus tahu suku pertama, beda, dan N. Untuk kali ini suku pertama sudah tahu. Suku pertama sudah tahu, min 3, dan bedanya adalah 1 dikurangi min 3 berarti 4, atau 5 dikurangi 1 berarti 4, 9 kurangi 5 berarti 4. Oh, berarti bedanya adalah 4. Tetapi nilai N-nya belum tahu. Nah, dari mana kita mencari nilai N? Ingat, ini UN suku yang terakhir, ini N-nya berapa, ini suku keberapa ini? 393 ini. Nah, ini berarti 393 adalah UN. Ingat, UN adalah rumusnya A plus N-1 kali B, maka ketemunya harus 393. A-nya sudah tahu, B-nya tahu, N tinggal sehingga dapat dicari. Oke, kita ganti A-nya, kita ganti B-nya, maka kita memperoleh persamaan seperti ini. Oh, ternyata N adalah 100. Nah, berarti untuk menghitung ini artinya S100 yang pertama artinya. Oh, berarti kita masukkan saja langsung rumusnya SN adalah pakai ini juga boleh. SN sama dengan N/2 kali A plus UN. UN-nya sudah tahu, 393, A-nya sudah tahu, min 3. Pakai rumus ini juga bisa seperti ini. N-nya berarti 100, A-nya min 3, UN-nya 393. Maka ini 390 kali ini 50. Itu maka hasilnya adalah 19.500. Atau ini dapat kita cari dengan pakai rumus yang uraian tadi. Kita pakai rumus yang ini boleh saja, 2A plus N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Dengan A-nya sudah tahu, B-nya tahu, N-nya tahu, tinggal masukkan saja ketemu. N-nya 100, A-nya min 3, N-nya 100. Nah, sehingga ini 50, ini min 6, ini 99 kali 4. Nah, maka hasilnya adalah, kalau kita hitung seharusnya sama, ini 390 kali 5, maka hasilnya sama menjadi
19.500. Oke, seperti ini contoh yang pertama. Berarti kalau diketahui deretnya seperti ini, harus mencari N dulu. Dari mana N ini? Ini adalah UN. Oke, lanjut contoh model soal yang berikutnya, misalnya seperti ini. Diketahui deret aritmatika suku keempatnya 10 dan suku kesembilannya adalah 25. Yang ditanyakan jumlah 15 suku yang pertama. Oke, dari sini kita tahu soal yang diketahui adalah suku keempat. Perhatikan itu, suku keempat. Suku keempat itu artinya U4 sama dengan 10. U4 kemarin, terus yang soal yang kedua, suku ke diketahui suku ke 9. Ternyata 25 itu. 25. Maka kita peroleh U925. Nah, seperti kemarin, U4 itu artinya A ditambah 3B. Kemudian ini anggap persamaan 1. Kemudian U9 itu berarti A ditambah 8B sama dengan 25. Sama dengan 25. Waduh, ini salah ini. Sama dengan 25. Nah, ini seharusnya 25. Oke. 25. Ini nanti ada perubahan ke bawahnya, ini banyak perubahan ini tadi. Oke, terus lanjut. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Maka dari persamaan 1 dan 2 ini, dari persamaan 1 dan 2, maka kita eliminasi. Maka kita eliminasi A plus 8B sama dengan 25. Ini A plus 8B 25. Kita eliminasi karena A nya sudah sama. Kita eliminasi yang A saja. Maka ketemu B nya adalah 3. Nilai B nya 3. Untuk mencari B sudah ketemu, berarti mencari A. Masukkan ke persamaan 1 bisa, persamaan 2 bisa. Ini persamaan 1 saja. Maka ini hasilnya adalah 1 ternyata A nya. Oke, A1, B3, dan suku ke-15 yang ditanyakan tadi. Nah, berarti N-nya otomatis tahu. N-nya 15. Masukkan ke rumus Sn sama dengan 2A plus N min 1B. Pakai ini boleh, pakai yang atas boleh. Kalau pakai UN kita cari U15 dulu. Begitu, maka kita ganti masing-masing variabel N-nya 15. Kita ganti A-nya kita ganti 1, B-nya kita ganti 3. Maka kita peroleh penghitungannya seperti ini. Oke, lebih cepat aja, ini tinggal ngitung aja. Maka hasilnya adalah S15. Jumlah 15 suku yang pertama itu 330. Begitu, berarti jumlah 15 suku yang pertama deret tersebut adalah 30. Oke, seperti ini contoh yang kedua, saya yakin tidak ada masalah. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, misal diketahui seperti ini. Ini soal diketahui suku ke-7 itu 19. Maka kita peroleh. Nah, terus selanjutnya soal diketahui jumlah 4 suku pertama. Maka ini kita peroleh S4 bahasanya. Nah, sekarang yang ditanyakan, ingat yang diketahui itu U7 sama S4. Sekali lagi, apapun soal diketahui, intinya kita mencari nilai suku pertamanya atau nilai A-nya dan bedanya atau B-nya. Begitu. Nah, dari sini kita dapat mempunyai persamaan U7 itu artinya A plus 6B sama 29. S4 maka kita artikan S4 itu Sn sama dengan ini rumusnya, maka N kita ganti 4. N kita ganti 4. Dan kita peroleh, kalau N kita ganti 4 menjadi persamaannya seperti ini. Nah, 3 kali, sehingga kita mempunyai persamaan yang kedua menjadi seperti ini. Oke, ini persamaan kedua.
Nah, seperti tadi persamaan 1 2 kita eliminasi. Kita eliminasi. Ingat ini yang belum sama, ini belum sama semua. A belum sama, B belum sama. Berarti kita eliminasi B saja, berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1 biar angkanya kecil. Atas kali 2, bawah kali 1. Maka kita peroleh atasnya di 4A plus 6B sama dengan 44. Ini tetap yang bawah, maka kita kurangkan, maka ketemu nilai A. Berarti 4 kurangi 1 jadi 3A sama dengan 15. Oh, berarti A suku pertamanya langsung ketemu 5. Nah, untuk mencari B, A ini kita substitusikan persamaan 1 saja yang kecil. Persamaan 1 saja. A plus 6B harus 29. Maka ketemunya menjadi 6B sama dengan 24. Berarti B ketemunya adalah 4. Oke, begitu B ketemunya 4. Maka kalau A dan B sudah tahu, dan ini yang ditanyakan kan 20 suku pertama, berarti N-nya otomatis kan tahu. Oke, ini nah N-nya 20. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya. Kita ganti aja. A-nya 5, B-nya 4, N-nya 20. Maka ketemu menjadi seperti ini. Nah, inilah jumlah 15 suku yang pertama deret tersebut. 860. Kalau soal diketahui seperti ini. Mudah-mudahan ini contoh yang ketiga bisa dipahami, dan lebih lanjut lagi untuk biar lebih paham lagi contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini misalnya seperti ini. Soalnya dibuat model seperti ini. Hitung jumlah bilangan asli antara 100 dan 900 yang habis dibagi 4. Ini sederhana. Nanti mungkin yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 3, itu juga bisa. Tapi ini aja yang sederhana dulu, yang habis dibagi 4. Oke, untuk menjawab ini berarti bilangan asli antara 100 sampai 900 itu merupakan deret. Yang habis dibagi 4. Berarti setelah 100 itu yang habis dibagi 4 adalah 104. Karena habis dibagi 4 berarti naiknya di 44. Yang terakhir itu yang mendekati 900 itu berapa? Kalau 899 kan tidak habis dibagi 4. 898 juga tidak habis dibagi 4. Berarti yang habis dibagi 4 adalah 896. Nah, ini angka yang paling terakhir itu ini. Berarti ini 104, 108, 112 dan seterusnya. Yang paling terakhir adalah ini. Berarti soal ini sama artinya menghitung deret ini seperti contoh nomor 1 tadi. Begitu. Nah, berarti untuk dapat menjawab ini kita harus tahu nilai A, B, dan N. A-nya sudah tahu, B-nya tahu 4. Nah, N-nya peroleh dari 896 ini. Begitu, berarti A-nya 104, B-nya 4. Dari mana 4? 110 dikurangi 104. Nah, untuk mencari nilai N berarti 898 itu ini adalah merupakan UN-nya. Nah, berarti UN-nya ini UN adalah A tambah N minus 1B. A nya kita ganti 100, B nya kita ganti 4. Maka kita mempunyai persamaan seperti ini. A nya kita ganti 104, B nya kita ganti 4. Kita kalikan, kita buka kurungnya ini, maka kita memperoleh, nah, sehingga kita mempunyai ketemu nilai N nya. Ternyata N nya adalah 199. Nah, kalau sudah ketemu ini berarti A, B, dan N kita substitusikan. A nya tahu, B nya tahu, kita substitusikan ke rumus SN seperti tadi. Langsung aja, berarti N kita ganti 199, A kita ganti 104, B kita ganti 4. Nah, maka kita peroleh angka-angkanya seperti ini. Langsung aja, oh ternyata hasilnya adalah 99.500. Oke, begini contoh yang keempat. Waduh, apa ini? Kok macet ini apa ini?
Nah, kita lanjut. Ini tadi ada kendala. Ternyata jumlah 15 suku yang pertama deret tersebut adalah 99.500. Oke, seperti ini. Kita lanjut. Nah, sekarang ada teori. Ada teori bahwa kalau rumus suku ke n rumus Sn diketahui, maka nanti UN-nya dapat kita cari. Nah, berarti misalnya seperti ini. Misalnya Sn itu diketahui, apa Sn sama dengan apa, maka UN-nya dapat kita peroleh. Lah, hubungan antara UN dan Sn itu apa? Lah, sini langsung aja, berarti UN itu sama artinya Sn min 1. Begitu hubungannya. Nah, aplikasi dalam soalnya seperti apa? Misal seperti ini. Misalnya jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika itu dirumuskan Sn sama dengan n kuadrat plus 4n. Ini Sn sudah diketahui rumusnya, maka nilai dari suku ke-8-nya apa? Nah, begitu. Ingat, Sn ini diketahui, kemudian suku ke-8, ingat, berarti U8. Nah, untuk menjawab ini ingat, suku ke-8 berarti n-nya kan 8. Berarti U8 sama artinya S8 min S8 kurang 1, berarti S7. Berarti untuk mencari U8 kita harus tahu S8 berapa, S7 berapa. Begitu sederhana saja. Berarti kita cari S8. Kita cari S8 dulu. S8 artinya rumus Sn yang sudah tahu ini, n-nya kita ganti 8. Maka ini n-nya kita ganti 8, maka kita peroleh 8 kuadrat tambah 4 kali 8. Begitu. Maka ketemunya 96. Kemudian kita cari S7-nya. S7-nya berarti n-nya kita ganti 7. Maka ini kalau kita hitung ketemunya 77. Mudah-mudahan ketemunya benar. Nah, berarti U8 tinggal S8 kurang S7. Artinya 96 dikurangi 7, maka ketemunya adalah 19. Nah, jadi suku ke-8-nya adalah 19. Oke, begitu. Lanjut, biar lebih jelas, ini saya beri contoh lagi. Nah, misalnya seperti ini. Rumus jumlah n suku yang pertama itu dirumuskan seperti ini. Sn sama dengan 2n kuadrat plus 4n. Tentukan suku pertama beda dan rumus suku ke n-nya apa. Berarti yang ditanya itu suku pertamanya berapa, selisih atau bedanya berapa, dan rumus UN-nya bagaimana. Oke, seperti tadi prinsipnya. Untuk menjawab suku pertama, ini suku pertama itu artinya U1 atau A atau S1 sama saja. N-nya kan 1, berarti kalau suku pertama itu N-nya kan 1, maka rumus yang ada ini Sn, N kita ganti 1 saja, maka itu ketemunya adalah rumus ketemunya S1. Artinya apa? S1 ini artinya ya U1 ya A gitu. Berarti suku pertamanya otomatis adalah 6. Begitu. Kemudian untuk mencari B, ingat beda kemarin itu kan dirumuskan UN min 1, atau dengan contoh konkretnya adalah suku kedua dikurangi suku ke 1 gitu aja. Oke, suku kedua dikurangi suku ke 1, berarti kita harus tahu suku keduanya berapa gitu kan. Karena suku 1 sudah tahu, maka kita cari suku kedua. Dari mana mencari suku kedua? Hubungan tadi UN itu adalah Sn min 1. Biar tahu U2, maka n-nya kita ganti 2. Berarti ini U2 sama dengan S2 dikurangi S1. Begitu, berarti n-nya kita ganti 2. Nah, berarti seperti tadi harus kita cari S2-nya nih, berapa S2-nya gitu. Oke, kita cari S2-nya berapa ini. Maka S2 masukkan saja ke rumus Sn. N-nya kita ganti 2, maka ketemu. Nah, berarti 2 kali 2 4 8, 8 kali 8 16. Nah, ternyata S2-nya adalah 16.
dan S1 nya sudah tahu 6, berarti U2 nya sama artinya adalah suku S2 S1 berarti 10. Berarti gini, U2 nya 10. Nah sekarang kalau U2 sudah tahu 10, S1 atau 6 berarti otomatis beda akan ketemu. Nah beda artinya suku kedua dikurangi suku 1, 10 kurangi 6 berarti bedanya adalah 4. Nah begini untuk bedanya. Nah terus bagaimana mencari rumus suku ke n nya? Seperti pada barisan kemarin, a nya sudah tahu 6, bedanya 4, otomatis un nya ketemu. Begitu. Nah ini a nya sudah tahu, b nya 4, masukkan ke un, a nya kita ganti 6, b nya kita ganti 4. Maka kalau kita uraikan, oh ternyata suku ke n nya adalah 4n plus 2. Demikian untuk deret aritmatika dengan beserta contoh yang begitu banyak, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.